Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Software Quality Assurance Concept. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri yaitu Wildan Fathil Akbar dengan NPM 200820101122 dan ada teman saya yaitu Narti Aprianti dengan NPM 200820101151 dan terakhir ada teman saya yaitu Syifa Saskia Elvareta dengan NPM 200820111152. Nah, yang pertama itu apa sih software quality assurance itu? Software Quality Assurance atau jaminan kualitas perangkat lunak adalah cara dan praktik memantau proses dan metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam proyek untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang tepat. SQE diterapkan untuk mencegah kesalahan, cacat dalam menghasilkan produk, dan menghindari permasalahan ketika produk atau layanan dikirim ke pelanggan. Elemen SQE yang pertama yaitu adalah standar. Organisasi seperti IEE, ISO, dan lain-lain telah menyusun banyak standar rekayasa perangkat lunak. Nah, tugas SQE adalah untuk memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan diikuti dan bahwa semua produk bekerja sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu adalah review dan audit. Technical review adalah kegiatan kontrol kualitas yang dilakukan oleh software engineer untuk mengevaluasi kesalahan dalam perangkat lunak. Review harus memeriksa konsistensi dan kelengkapan dokumen atau kode yang direview dan memastikan bahwa standar kualitas telah diikuti. Audit adalah jenis tinjauan yang dilakukan oleh personel SQA dengan maksud mengonfirmasi bahwa pedoman kualitas yang baik diikuti oleh para software engineer saat mengembangkan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah testing. Software testing adalah fungsi kontrol kualitas yang memiliki satu tujuan utama yaitu untuk menemukan kesalahan. Tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien, sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Yang keempat adalah defect collection and analysis, yaitu SQM mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Kemudian yang kelima ada change management. Perubahan adalah salah satu aspek yang paling mengganggu dari setiap proyek perangkat lunak. Jika tidak bisa dikelola dengan baik, perubahan dapat menyebabkan kebingungan dan kebingungan hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk nantinya. SQA memastikan bahwa praktik manajemen perubahan yang memadai telah dibentuk. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah education, yaitu organisasi SQA memimpin dalam peningkatan proses perangkat lunak dan merupakan pendukung dan sponsor utama program pendidikan. Yang ketujuh ada vendor management, yaitu tanggung jawab SQA, maksud saya SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan praktik kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor dan memasukkan instruksi kualitas tersebut sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Kemudian yang kedelapan adalah security management, yaitu SQM memastikan bahwa proses dan teknologi yang tepat digunakan untuk mencapai software security yang aman. Yang sembilan yaitu ada safety, yaitu safety SQA adalah untuk mengevaluasi dampak kegagalan perangkat lunak dan memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko. Dan yang terakhir yaitu ada risk management, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen resiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana cadangan terkait resiko juga telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak untuk Wildan. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan yaitu mengenai tahapan pengujian SQA. Untuk tahapan pengujian SQA yang pertama yaitu ada performance testing. Performance testing ini merupakan integrasi dan usability test yang menentukan sebuah sistem atau subsistem dapat berjalan dengan baik dan juga memenuhi kriteria. Kemudian ada sistem testing. Nah, dari sistem testing ini dilakukan untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem berfungsi dan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan pengguna atau user requirement.
Tahapan selanjutnya yaitu ada unit testing. Unit testing adalah metode pengujian individual atau komponen sebelum mereka terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu ada integration testing. Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi behavior dari kelompok metode atau class. Tujuannya dari integration testing ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan yang tidak dapat dideteksi oleh unit testing. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ada usability testing, yang mana usability testing merupakan tes untuk menentukan apakah metode, class, subsystem, atau sistem telah memenuhi persyaratan sistem pengguna. Kemudian ada smoke testing, yang mana smoke testing merupakan pengujian awal untuk mengungkapkan kegagalan sederhana yang cukup parah, misalnya menolak rilis perangkat lunak prospektif. Selanjutnya yaitu ada stress testing. Ya, stress testing adalah pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat sebuah website, di mana stress testing ini bertujuan untuk mengetahui sekuat apa server website akan menampung visitor dalam website tersebut. Kemudian ada user acceptance test atau UAT. Tahapan ini digunakan untuk menentukan apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada teknik dari SQA. Yang pertama yaitu ada teknik audit. Auditing melibatkan pemeriksaan produk kerja dan informasi terkait untuk menentukan apakah serangkaian proses standar diikuti atau tidak. Kemudian ada reviewing. Pertemuan ini di mana produk perangkat lunak diperiksa oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk meminta komentar dan persetujuan mereka. Yang ketiga yaitu ada kode inspection, yaitu melakukan pengujian statis untuk menemukan bug dan menghindari pertumbuhan cacat pada tahap selanjutnya. Yang keempat ada design inspection. Nah, inspeksi desain ditinjau dari beberapa tahap, yaitu dari general requirement and design, functional and interface specification, convention, requirement triability, structure and interface, logic, performance, error handling, and recovery. Selanjutnya yaitu ada simulation. Nah, simulation ini merupakan pelatihan virtual untuk memeriksa perilaku sistem yang sedang dipelajari. Teknik selanjutnya yaitu ada functional testing, yang mana functional testing ini memverifikasi apa saja yang dilakukan sistem tanpa mempertimbangkan cara kerjanya. Kemudian ada standardization untuk memastikan kualitas dengan pengurangan ambiguitas. Selanjutnya yaitu ada static analysis, yaitu analisis perangkat lunak yang dilakukan oleh alat otomatis tanpa benar-benar menjalankan program. Kemudian ada workshop, yaitu berisi panduan perangkat lunak atau panduan kode, adalah sejenis tinjauan sejawat di mana pengembang memandu anggota tim mengembangkan untuk anggota tim pengembangan untuk menelusuri produk dan juga mengajukan pertanyaan, menyarankan alternatif, membuat komentar mengenai kemudian kesalahan, pelanggaran standar, atau masalah lainnya. Kemudian ada path testing, yaitu untuk memastikan bahwa setiap jalur cabang dieksekusi setidaknya sekali. Kemudian ada stress testing, yaitu untuk memeriksa seberapa kuat suatu sistem dengan mengujinya di bawah beban berat, yaitu di luar kondisi normal. Kemudian ada Six Sigma, yaitu pendekatan jaminan kualitas yang bertujuan pada produk atau layanan yang hampir sempurna. Tujuan utamanya dari Six Sigma ini adalah perbaikan proses sehingga perangkat lunak yang dihasilkan bebas cacat 99,76%. Selanjutnya yaitu ada tugas dari SQA. Untuk tugas dari SQA, yang pertama yaitu membuat rencana manajemen SQA. Kemudian ada setting checkpoint. Setting checkpoint ini melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kualitas kegiatan proyek di setiap tahapan proyek. Kemudian ada mengaplikasikan teknik RPL, yaitu menerapkan beberapa teknik rekayasa perangkat lunak, membantu perancang perangkat lunak dalam mencapai spesifikasi berkualitas tinggi dan menggunakan teknik wawancara.
Kemudian ada melaksanakan FTR atau tinjauan teknis formal. Kemudian ada strategi multitasking, melakukan beberapa pengujian dan tidak boleh bergantung pada pengujian tunggal. Kemudian ada menegakkan kepatuhan proses, terus mengontrol perubahan, kemudian mengukur dampak perubahan, lalu melakukan audit SQA, memelihara catatan dan laporan, yang terakhir yaitu kelola hubungan baik. Selanjutnya yaitu ada standarisasi, sertifikasi, dan juga penilaian dari SQA. Nah, dalam standarisasi di SQA terdapat 3 standarisasi, yakni yang pertama ada ISO 9000, kemudian ada CMMI, dan juga TMMI. Yang pertama yaitu untuk ISO 9000, standar ini didasarkan pada 7 prinsip manajemen mutu yang membantu organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan mereka selaras dengan kebutuhan pelanggan. Nah, 7 prinsip manajemen mutu tersebut dijelaskan di gambar berikut. Yang pertama yaitu ada customer focus, yang kedua leadership, engagement of people, process approach, improvement, kemudian evidence-based decision making, yang ketujuh yaitu relationship management. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syifa. Baik, selanjutnya ada CMMI. Ya, CMMI adalah singkatan dari Capability Maturity Model Integration yang dapat digunakan untuk mengarahkan perbaikan proses di seluruh proyek, departemen, atau seluruh organisasi. Nah, berikut karakteristik dari level maturity-nya dapat dilihat pada gambar, mulai dari inisial, manage, define, quantitatively manage, yang terakhir optimizing. Oke, selanjutnya ada TMMI atau Test Maturity Model Integration. Nah, model ini berfokus pada tingkat kematangan dalam manajemen dan pengujian kualitas perangkat lunak. Nah, berikut tahapan level dari TMMI dapat dilihat pada gambar mulai dari inisial, manage, define, measure, terakhir optimization. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan SQA. Di sini kegiatan-kegiatan SQA dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu persyaratan kualitas, yakni memastikan bahwa tim dan software telah meninjau model persyaratan dengan teliti guna mendapatkan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada kualitas desain, yaitu melakukan penilaian dalam setiap elemen model desain untuk memastikan software tersebut berkualitas tinggi dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kualitas kode, yaitu source code dan produk kerja harus berkaitan dan sesuai dengan standar pengkodean lokal dan menunjukkan karakteristik yang memudahkan pemeliharaan software. Terakhir ada efektivitas kontrol kualitas, yaitu menganalisis alokasi sumber daya untuk bahan ulasan dan pengujian sehingga bisa menilai apakah pengujian dialokasikan dengan cara yang efektif atau tidak. Next. Nah, di sini ada quotes, itu a program is never less than 90% complete and never more than 95% complete, dari Terry Baker. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.